Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa ada transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai Departemen Keuangan sebesar 300 triliun rupiah. Halo semuanya, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang saya beri judul Flexing atau pamer berujung sanksi. Tentu saja kita masih ingat ya kejadian tahun lalu ketika Indra Kents dan Doni Salmanan yang suka flexing alias pamer akhirnya masuk bui karena ternyata harta-harta yang mereka pamerkan tersebut ternyata harta yang diperoleh melalui aksi tipu-tipu. Dan di hari ini gara-gara aksi koboi seorang anak pegawai pajak yang menganiaya mantan pacarnya, akhirnya membuka kontak Pandora beberapa pegawai Departemen Keuangan yang suka flexing di medsos. Mulai dari Dirjen Pajak, oknum pegawai bea cukai hingga orang tua dari koboi kecil kita yaitu RAT. Oknum-oknum pegawai Departemen Keuangan tersebut setelah diselidiki, ternyata mereka mempunyai harta yang sangat wah. Jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan yang mereka miliki, sangat tidak masuk akal. Mereka bisa memiliki harta yang sedemikian banyak yang nilainya miliaran rupiah. Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa ada transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai Departemen Keuangan sebesar 300 triliun rupiah. Wow, selama kurun waktu 2009 hingga 2022. Jika dibuat rata-rata, dalam setahun ada 25 triliun rupiah. Dan bagaimana bisa hal seperti ini didiamkan dan dibiarkan terjadi? Bagaimana bisa aparat penegak hukum seperti kepolisian dan KPK tidak mengetahui hal ini? Sesibuk apakah penyidik Polri sampai hal-hal seperti ini dibiarkan terjadi? Begitu juga dengan KPK. Apakah dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terjadi di Departemen Keuangan tidak sepopuler penangkapan gubernur, bupati, atau hakim sehingga mereka adem ayem saja? Sebenarnya Ketua KPK telah memberikan jalan bagi mereka untuk mengusut dugaan tindak pidana di Departemen Keuangan dengan selalu siap melacak segala transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang. Namun sayangnya, gayung tak bersambut. PPATK hanya jadi lembaga yang dibuat untuk tambal butuh, yang artinya mereka dicari ketika ada perlunya saja. Saya setuju dengan aksi responsif yang dilakukan oleh Profesor Mahfud MD dalam menjembatani masalah ini agar baik polisi maupun KPK bisa reaktif dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Departemen Keuangan yang mana bila oknum tersebut dikumpulkan banyaknya bisa sekampung. Namanya barang busuk suatu saat akan tercium juga. Tuhan tidak tidur teman-teman ketika melihat rakyat Indonesia disolimi oleh orang-orang rakus dan gila harta yang tega berfoya-foya di atas penderitaan rakyat kecil. Semoga tikus-tikus pengerat uang rakyat bisa segera dihukum seberat-beratnya dan menjadi terapi bagi siapa saja yang hendak mencuri uang rakyat. Terima kasih dan salam berbagi.